Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Yuk kita buat puding. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita buat jeli kelapanya terlebih dahulu. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa. Ini kemasan 10 gram. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Lalu tambahkan air sebanyak 350 ml. Jangan lupa sambil diaduk agar jelinya tidak menggumpal. Selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke dalam tin wall seperti ini. Terus, ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Dan kalau udah ngeset, selanjutnya jeli kita serut memakai serutan kelapa muda. Oke, seperti ini hasilnya, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat adonan puding pandannya. Siapkan panci atau pan, masukkan 1,5 bungkus agar-agar bubuk bening. Untuk setengah bungkusnya jika ditakar memakai sendok, kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 2 bungkus santan instan. Jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam, 700 ml air putih, dan 150 ml jus pandan. Tambahkan juga 80 gram susu kental manis. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata adonan, lalu kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oke, jika adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 500 ml. Oke, adonannya kita sisihkan dulu. Dan untuk sisa adonan, tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Terus tambahkan pewarna hijau secukupnya, lalu tambahkan juga dengan pewarna coklat secukupnya. Kemudian aduk hingga tercampur merata dan gulanya larut. Ini posisi kompornya nggak nyala ya. Oke, jika semuanya udah tercampur merata dan gulanya udah larut, selanjutnya angkat adonan lalu tuang ke dalam loyang ukuran 17 x 17 cm. Jangan lupa buang busa-busa atau gelembung-gelembung yang ada di permukaan puding agar lapisannya nanti terlihat rapi dan cantik. Kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Oke, sambil menunggu adonan pandannya setengah mengeras, kita buat adonan kaca. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 350 ml air putih. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, adonan kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Dan kalau udah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk terus adonan agar uap panasnya berkurang. Oke, jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya angkat adonan lalu tuang ke dalam loyang. Tapi sebelumnya kita cek dulu lapisan pandannya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan kaca. Ini kita tuang setengah bagian aja dulu.
Kemudian tambahkan serutan jeruk kelapanya. Terus siram lagi dengan sisa adonan kaca. Kalau udah selesai, ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Oke, kita kembali ke sisa adonan pandan. Ini akan kita masak lagi kembali. Tambahkan 80 gram gula merah. Kemudian ini kita masak hingga gula merahnya larut. Agar warna gula merahnya lebih pekat, tambahkan dengan pewarna coklat secukupnya. Kemudian aduk lagi kembali hingga warnanya merata dan adonan mendidih. Oke, jika adonannya udah mendidih, selanjutnya matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya cek dulu lapisan kacanya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan gula merah. Oke, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangatlah gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Kemudian angkat perlahan loyangnya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial kreasi puding gula merah kelapa pandannya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 1 sendok teh Nutrijel bubuk plain. Terus tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir, 1 bungkus nutrisari rasa leci, dan 450 ml air putih. Ini dimasukkan sambil diaduk agar jelinya tidak menggumpal. Dan kalau semuanya udah tercampur merata adonan, lalu kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Dan kalau uap panasnya udah berkurang, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang ukuran 9 x 23 cm. Terus tambahkan buah leci kalengan. Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, kalau udah ngeset, keluarkan dari loyang, kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat adonan puding coklat. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 2 bungkus coklatos coklat. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena, 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 650 ml susu cair. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata adonan, lalu kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih.
Agar warna coklatnya lebih pekat, Umi tambahkan dengan pewarna coklat kopi secukupnya, tapi ini opsional ya, jika dirasa warnanya udah cukup, boleh di skip. Oke, jika adonannya udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, selanjutnya aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Kita kembali ke puding leci. Ini akan Umi potong sedikit ujungnya, menyesuaikan dengan panjang loyang yang akan kita pakai selanjutnya. Untuk ukuran loyang yang akan kita pakai selanjutnya yaitu 9 x 21 cm. Jadi ini dipotong sedikit aja, kurang lebih seperti ini. Kemudian tusuk-tusuk seluruh permukaan puding dengan garpu agar lapisan berikutnya bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Terus tuang adonan coklat ke dalam loyang. Ini kita tuang sedikit aja dulu. Kemudian masukkan puding leci pelan-pelan aja, jangan tergesa-gesa. Lalu rapikan posisi puding agar tidak miring. Kemudian masukkan lagi semua sisa adonan coklat. Dan ini akan kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Oke, jika pudingnya udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang. Kemudian iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, seperti ini tampilan dalamnya. Cantik dan unik banget kan? Alhamdulillah, tutorial kreasi puding coklat lecinya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, perpaduan coklat dan leci rasanya klop banget, manisnya pas, tampilannya menarik, cara buatnya juga gampang, dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.